Dia di download. Mana? Nih. Nih. Oh, itu kebuka deh. Oh, belum lah. Wiko nih kekirim. Wiko kekirim. Ya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Ya, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Semoga kakak-kakak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan terima kasih kepada kakak-kakak semuanya masih bisa dapat berkumpul dalam kegiatan ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin ya kakak-kakak. Ya, di pertemuan kita di modul ini, jadi kakak-kakak akan membahas tentang umpan balik rencana tindak lanjut program pengembangan kompetisi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang dimana durasinya selama 2 JP ya kakak-kakak semuanya. Kesepakatan bersama, yang pertama kakak-kakak diharapkan untuk menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon jika dalam keadaan tidak dibutuhkan, kemudian hadir seutuhnya, lalu bisa menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, lalu klik raise hand sebelum bertanya. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi ketika kakak-kakak terkendala dengan gadgetnya atau sinyalnya atau laptopnya, silakan kakak-kakak untuk dapat mengirimkan WA secara japri ya ke saya. Nah, agenda kita pada sesi ini, yang pertama merefleksikan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan. Nah, kemudian pengantar bukti karya. Jadi tujuan pembelajarannya peserta dapat merefleksikan rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajarnya. Mari kita berefleksi. Nah, perencanaan berbasis proyek ini melalui komunitas belajar. Yang pertama, sesuai yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi komponen program yang pertama, judul program atau kegiatan, lalu latar belakangnya, kemudian tujuan program, capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, kemudian struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ketujuh, rencana evaluasi. Dan yang terakhir, poin di 8 itu adalah kemungkinan tantangannya. Jadi, untuk pembuatan di PPT-nya kemarin, di saat kakak-kakak mempresentasikan di komunitas belajarnya, kakak-kakak harus mencakup 8 komponen program ini ya. Nah, baik terkendala dengan RTL kemarin atau pembuatan bukti karyanya di komunitas belajarnya, silakan kita bahas secara umum di forum ini ya kakak-kakak. Jadi ada yang terkendala di pembuatan mengenai RTL-nya, silakan untuk diberikan pemahamannya agar apa yang kakak-kakak buat di waktu pembuatan RTL kemarin dapat kita bahas secara mendetail di hari ini. Jadi khusus di hari ini kita lebih banyak berdiskusi ya kakak-kakak.
Silakan kakak-kakak yang terkendala terkait dengan RTL-nya, kita bahas secara bersama-sama. Atau yang ada yang mau memaparkan terlebih dahulu dipersilahkan. Mana yang lain nih? Munyai. Ya, Kak Hirmawannya dipersilakan. Izin Kak, kalau punya Ya. kue jadi apa tuh untuk dibahas biar ada diskusi gitu. Oke. Silakan, Kak. Ya, tunggu aku buka bentar Kak. Ya, Kak Repi-nya apa, Kak Repi? Oke Kak, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Yes. Kak, sedikit apa namanya memberi pengalaman Kak. Nah, kemarin tuh kan ada kegiatan apa namanya kombel kan Kak di sekolah saya Kak. Nah, saya enggak sempat juga masuk karena kemarin ada kegiatan kegiatan Zoom juga PKG. Nih Kak, saya mau nanya Kak, kalau terkendala di poin 8 itu tantangan dan apa tadi tantangan sama apa tadi ya? Nah, terkendala masalah untuk anggaran itu Kak. Kemungkinan itu tantangannya. bisa nggak kita ya kemungkinan tantangannya Kak. Nah, itu kan saya ngebahas tentang anggaran tuh Kak. Kalau misalnya sekolah itu tidak bisa menganggarkannya, itu kita sebagai pendidik itu bisa nggak Kak itu menggunakan bukan menggunakan sih mengarahkan pembelajaran itu dengan orang tua, misalnya minta bantu atau gimana Kak? Oke, terima kasih Kak Repinya. Baik, dari kakak-kakak lainnya ada yang bisa memberikan pemahaman terkait dari pertanyaan Kak Repinya. Kak Himawannya dipersilakan. Izin menanggapi dari apa tuh tanggapan dari Kak Repi ya. Ya, dipersilakan Kak. Kalau seandainya kita beralih ke orang tua, itu kan banyak pro dan kontra Pak Repi kan. Ya, Yang benar. kan kita apa tuh minta yang secara gratis. Ya, Kak Hirmawannya. Suaranya menghilang. Ya emang ya Oke, jadi dari Kak Himawannya untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Repinya bahwa kalau kembali ke orang tua ya otomatis ada pro dan kontranya begitu Kak Himawannya. oke ya, maaf tadi apa tuh sinyal hilang Kak. Oke, ya silakan dilanjutkan Kak. Jadi kalau seandainya kita kembali ke orang tua, itu kan tadi terdapat pro dan kontra. Nah, jadi kan seandainya kalau kita kembali ke sekolah juga, sekolah kan sebenarnya punya anggaran, tapi harus dilaksanakan itu ketika di akhir itu kan baru bisa dibahas. Nah, solusinya adalah kita mungkin menggunakan sumber daya yang ada di sekolah nih. Misalnya meminit semuanya. Kalau seandainya pengen anggaran yang kita pengen pakai anggaran,
ya bagaimana supaya kita tuh meminit semua itu dengan AD yang di sekolah. Itu baik. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih kepada Kak Himawannya. Baik, kepada kakak-kakak lainnya bisa menanggapi terkait pertanyaan dari KRP-nya masalah tantangan yang terjadi. Kalau dari KRP-nya kendalanya adalah biaya. Silakan kakak-kakak lainnya. Ya, Kak Himawannya lagi, silakan. Bos. Tengah hangat tentang sebenarnya. Oke, yang kalau misal Oke, lanjutkan. dariku misalnya terkendalanya tuh dari masalah sinyal kan. Kalau kami kan. Misalnya Sinyal. kalau kita pengen memaparkan segala bentuk misalkan PowerPoint, misalkan bentuk sifatnya online, itu terkendala dengan sinyal. Nah, pernah kami kadang mencoba pakai Orbit kali itu kan kadang terbatas, kadang terkena misalnya mati lampu, kita pun kadang sinyal hilang gitu. Akhirnya kan materi yang pengen kita sampaikan misalnya pembelajaran yang sifatnya video gitu kan, akhirnya hilang kadang yang Oke, sifatnya macam itu kan. Kalau ada solusi kawan gimana gitu. Terima kasih. oke. Dua pertanyaan sudah dilontarkan dari kakak-kakak yang lainnya. Dari kakak-kakak lainnya yang bisa menanggapi atau memberikan masukan terkait dari pertanyaan Kak Repi dan Kak Himawannya dipersilakan, Kak. Kita buka diskusi tanya jawab nih. Ya, menanggapi dari pertanyaannya Kak Repi, kalau terkait kendala biaya, ya kalau kita menggunakan biayanya dari orang tua, pasti itu tadi benar apa yang disampaikan dari Kak Himawannya. Itu ada pro dan kontranya. Tetapi lebih banyak kontranya daripada pro-nya. Saya rasa seperti itu ya. Kalau kembali ke biaya. Jadi otomatis apapun plan yang Kak Repi buat itu tetap Kak Repi harus presentasikan terlebih dahulu kepada pihak sekolah bagaimana solusi yang terbaik untuk kegiatan atau plan yang akan Kak Repi laksanakan. Jika memang dari pihak sekolahnya bisa membantu secara, ya walaupun tidak secara 100%, bisa dikatakan 50% ya, itu kan bisa Kak Repi cari solusi yang terbaik bagaimana menutupi 50%-nya. Tetapi kalau saya rasa ke orang tua, itu tadi lebih banyak kontranya. Ujung-ujungnya banyak orang tua yang akan memviralkan hal tersebut di medsos, yang mana tadi kita mau berbuat baik, akhirnya mendapatkan efek yang negatif kepada diri kita masing-masing. Jadi solusinya ya paparkan terlebih dahulu plan-nya kepada pihak sekolah, mau mereka membantu atau tidaknya kembali ke mereka, dan solusi yang terbaiknya kalau memang bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah ya gunakan, kalaupun memang tidak bisa ya sharing kembali kepada teman-teman yang ada di sekolah tersebut atau dengan grup KKG-nya, bisa seperti itu Kak Repi. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Atau dari Kak Repinya ingin memberikan sanggahan pun boleh. Dipersilakan. Kita ini buka diskusinya, diskusi secara bebas. Ya Kak Elinya, silakan. Kak Elinya dipersilakan. Mikrofonnya Kak Eli. Mikrofonnya belum itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi pertanyaan Kak Repi tadi, saya hanya sharing ya kan. Kalau yang kemarin itu yang saya alami di sekolah saya, itu saya kerjasamanya dengan wali kelas
terkait biaya pembuatan engklek itu, kekurangannya baru saya minta ke siswa, enggak berapa. Jadi mereka itu ada uang kas. Jadi wali kelasnya setuju, sekitar 200. Mik, ya. Biayanya Mikrofonnya, Kak Eli. enggak sampai 200.000 dan kuas ya kan, ada cat, ada tali, segala macam itu uang kas mereka. Kas mereka. Jadi mereka wali muridnya itu enggak seberapa. Jadi 30 siswa itu paling 5.000, enggak sampai 5.000. Begitu solusinya. Jadi terkait dengan hal ini, kita yang terpenting kita itu harus ada komunikasi dengan wali kelas, kemudian wali murid, kita sendiri, sehingga mereka itu tahu program-program kita dan tidak saling menyalahkan dan tidak saling tidak ada yang kita tutup-tutupi. Demikian pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian. Ya, terima kasih kepada Kak Elinya. Ya, bagaimana Kak Repinya? Itu solusi yang terbaik. Ya. Jadi kerjasama dengan wali kelasnya, ya wali kelasnya tentunya akan mengkoordinir siswanya yang berada di kelas tersebut, ya dengan cara menggunakan uang kas kelas mereka. Yang penting utamanya, ya yang penting utama itu adalah kita terlebih dahulu mempresentasikan plan yang akan kita bahas, biar itu tadi pihak sekolah mengetahui apa-apa saja yang akan diberikan solusi terkait dari plan tersebut. Nah, jika memang dari pihak sekolahnya tidak bisa, itu tadi kita share dengan rekan sejawatnya bagaimana caranya. Ya, seperti Kak Elinya tadi, ya dengan wali kelasnya koordinasi. Seperti itu Kak Eli, Kak Repinya. Baik, dari kakak-kakak lainnya ada yang bisa menambahkan lagi? Setuju. Satu frekuensi. Oke. Dari Kak Hermawannya terkait sinyal ya di PPT ya, Kak. Kalau terkait sinyal di PPT, untuk PPT-nya sendiri itu ya otomatis tidak menggunakan sinyal. Mungkin videonya kan, video itu kalau memang kita mau tampilkan di PPT-nya, lebih baik di saat sebelum kita mempresentasikan video tersebut, kita download terlebih dahulu ke Hermawan. Jadi ketika kita mempresentasikannya, kita tinggal menampilkan saja, tidak perlu menggunakan sinyal. Begitu. Tapi kalau ada kakak-kakak lainnya bisa memberikan pemahamannya dan atau penguatannya, dipersilakan. Setuju. Iya terus. Izin menanggapi Pak Iqbal terkait ya permasalahan Kak Repi tadi. Ya, memang saya juga satu frekuensi dengan Kak Eli. Karena kuncinya kan komunikasi ya, kolaborasi. Nah, makanya dalam menggerakkan komunitas pelajar itu kan bukan cuma rekan sejawat yang kita libatkan, Kak. Dan juga ada mitra kan, bisa orang tua, Kak. Ya. Ya. Nah, disitulah Kak Bambang. Satu kegiatan itu berjalan apabila komunikasi dan kolaborasi kita itu sejalan, Kak. Nah, misalnya kalau kita mau melakukan suatu program apabila anggarannya tidak mencukupi, ya benar kata Kak Eli tadi. Kalau lebih mudahnya sih kan karena setiap sekolah kan punya komite sekolah, Kak. Nah, kita libatkan mitra kita tadi, komite sekolah. Kita rapatkan biar untuk kedepannya kan tidak terjadi apa-apa terutama, Kak. Karena susah zaman digitalisasi tadi, Kak. Dikit-dikit itu yang agak susahnya, Kak. Yang terkait permasalahan Kak Himrawan tadi, ya saya setuju dengan Kak Basil. Karena untuk PPT kan memang offline sifatnya. Nah, apabila mau menampilkan video ya lebih baik jauh-jauh hari kita download dulu.
Apalagi misalnya kita mau melakukan suatu game, Kak, game edukasi. Carilah game yang offline sifatnya, Kak. Biar bisa jalan walaupun kendala sinyal, Kak. Mungkin itu saja, Kak Iqbal. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Bambangnya terkait dari pemahamannya. Baik, silakan kakak-kakak lainnya yang mau menampilkan PPT-nya. Kita bahas secara umum di sini. PPT dari LTL-nya. Ya, Kak Ridwan. Yuk, Kak Ridwan. Yo, Kak Ridwan. Ketawa nah, Kak Repi. Ayo kakak-kakak yang mau menampilkan PPT-nya, boleh videonya. Ayo Kak Ridwan. Oke, dipersilakan kakak-kakak. Kita bahas satu persatu. Yang mau pertama menampilkan PPT-nya kemarin, kita bahas sekarang. Ayo kakak-kakak. Karena waktunya 2 JP ini lumayan lama kakak-kakak. Iya. Ayo Kak Repi, gas Kak Repi. Apa ya? Kak Bambang. PPT yang menggerakkan komunitas kemarin. Oh, ya oke lah. Entah yang mana punya aku. Biar tidak memakan waktu. Lain kau. Kita gimmicknya tinggal 1 kali lagi ya kakak-kakak. Habis itu selesai sudah perjuangan kita untuk di kegiatan PKG ini ya kakak-kakak. Iya. Labes kau. Ada semangat lagi dak. Ayo tampilkan Kak Bambang PPT-nya. Kita mau lihat nih. Ya Kak Ridwan, ayo Kak Ridwan. Ayo Kak Ridwan. Kak Oki. Yo Kak Ridwan. Jangan aku lah. Kak Jepi. Punya Kak Elila yang ditampilkan. Oke Kak Iqbal, biar Yes. tak makan waktu Kak Iqbal. Dipersilakan kak. Ayo Kak Bambang, semangat Kak Bambang. Rasa kenal Lamberta kan? Nah, itu dia. Kak Irfan, mana Kak Irfan? Kau nyanyi ke depan, ayo. Itu. Ferdian. Wahyu. Nah, ada Ferdian tuh. Kak Suratman. Oh, ada. Oke, mantap. Ini yang sudah diedit ya kak? Nggak diedit Kak. Yang ada videonya juga begitu kak? Bukan ini Kak, yang ada videonya beda Kak. Yang untuk tugasnya bukan ini Kak. Apa kita lari yang ke tugasnya? Iya, yang ketugasnya. Ya, oke. Oke, Tugasnya aja, siap Kak Iqbal. Mana dia barang? Subhanallah. ngaduk lo. Gue bagus bunyi kadok. Aduk lo. Bisa ketawa Biar kemarin. cair anu gulai ya. Utak. Bagus itu bunyi kadok. Kena aduk gitu, patah juga ya. Lagi. Zoom. Oke, udah masuk belum Kak Iqbal? Udah. Udah kak. Oke. Cuma nampil baik kan? Lah. Iya. Oke, next. Desember. Ini dibakar apa macam mana Kak Iqbal? Handling video.
Kita tampilkan secara umum dulu. Nanti Oke, siap. jika ada kakak-kakak lainnya yang ingin mengomentari, dipersilahkan. Oke, siap. Izin kakak-kakak semua terkait tugas RTL kemarin yang rencana tindak lanjut. Ini link videonya Kak Iqbal. Ini Iya, Kak. dokumentasi pelaksanaannya di Kombelnya Kak. Ini sama juga, ini kegiatan foto kegiatannya. Ini foto kegiatannya juga Kak. Sama ini juga Kak. Dan yang kedua dokumennya relevan Kak. Media PowerPoint yang kita presentasikan Kak. Ya, oke. Lanjut apa gimana ini? Turun Ini poin lanjut yang saja. 8 poin ya Kak. Lanjut, 8 poinnya, yang poin yang pertama latar belakang permainan enggerangnya. Habis itu tujuan programnya Kak, yang dari 8 komponen kemarin, capaian program, langkah-langkah pelaksanaannya. Di sini saya ada 3 langkah Kak, yang saya lakukan selama 2 kali pertemuan. Habis itu struktur program dan mitranya Kak. Ini kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ini rencana evaluasi. Habis itu masuk ke tantangan dan penutupnya Kak. Habis itu terima kasih. Dan ini dokumen untuk yang relevannya Kak, daftar hadirnya Kak. Oke, mungkin itu saja Kak Iqbal. Oke, terima kasih kepada Kak Bambangnya. Baik, dari kakak-kakak lainnya yang ingin mengomentari atau memberikan masukan, dipersilakan secara luas. Oke, bungkus. Bungkus. Bungkus, bagus sekali. Ya, terkait dalam pelaksanaan pembuatan kombelnya itu dengan pelaksanaannya itu apakah ada terkendala kakak Bambang? Alhamdulillah untuk kendalanya nggak ada Kak. Dan untuk tugasnya dari 8 komponennya sudah masuk semua Kak. Paling nggak di tantangan Kak. Ya, oke. Di tantangannya apa tuh Kak? Yang pertama untuk waktunya Kak. Karena durasinya kan dalam pelaksanaan program ini saya 2 kali pertemuan Kak. Dimana kan dilaksanakan 2 minggu Kak. Oke. Di tahap pertama yaitu sosialisasi. Habis sosialisasi langsung lanjut dalam pembuatan alat enggerang batoknya Kak. Insya Allah untuk besoknya masuk ke minggu keduanya Kak, implementasi pembelajaran intrakurikuler dalam permainan tradisional, dalam permainan estafet bola rencananya Kak. Nanti anak-anak melakukan enggerang batok sambil memindahkan bola Kak ke dalam keranjang Kak. Untuk Oke, Kak. implementasinya. Ya, KRP-nya dipersilakan Kak. Izin Kak Bambang sama Kak Iqbal. Ini pembelajaran tentang permainan tradisional ya Kak Bambang? Ya. Nah itu sama dengan pertanyaan awal yang saya utarakan tadi Kak. Masalah untuk pembuatan itu kan memerlukan anggaran ya Kak? Ya itu ya yang menjadi tantangannya Kak Depi. Ya, jadi itu Kakak mensiasatinya itu bagaimana Kak dengan pembelajaran yang Kakak terapkan Kak? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Kak Depi. Jadi untuk pembuatan alat peraganya, karena saya sudah koordinasi juga dengan wali kelas, di mana kan wali kelasnya juga terlibat juga Kak dalam pembelajaran SBDP kesenian. Nah, jadi dengan kita koordinasi dengan wali kelas atau rekan sejawat, otomatis program kita ini kan bisa jalan, Kak. Di mana kolaborasi ini saya meminta dengan wali kelas untuk mengkoordinir anak-anak untuk menyampaikan di WA group kepada orang tua masing-masing untuk menyediakan terutama bahannya dulu, yaitu berupa batok kelapa, Kak. Nah, untuk talinya memang saya sediakan, Kak, untuk masalah tali dan catnya, Kak. Cuman
yang lebih enaknya tadi kan saya bikin per kelompok. Jadi otomatis untuk pengadaan seperti chatnya itu tidak terlalu besar, Kak. Mungkin itu saja, Kak Ripi. Karena ada mapel yang terlibat, Kak Ripi. Oke, siap Kak. Terima kasih atas masukannya Kak. Masukan. Alah. Tanggapan. Lah, anggap benar, Om. Keren Kak. Yo Kak Ridwan. Karena untuk pelaksanaannya saya melibatkan wali kelas juga, Kak Iqbal. Oke, ini termasuk ke modul ajarnya intra, kurikuler apa? Intra, Kak. Saya ngambil di intrakurikuler, Kak. Lebih ke pembelajaran, Kak. Karena rencananya kalau kemarin rencananya mau lari ke P5, Kak. Lari ke P5, otomatis nanti hasil karya anak-anak ini bisa juga, Kak, kita pamerkan pada saat kegiatan P5, Kak. Nah. Oke. Terima kasih kepada Kak Bambang ya. Baik, mengingatkan juga ya kakak-kakak terkait dengan RTL dan bukti karyanya. Itu kakak-kakak sebelumnya kan ada membuat rancangan produk pembelajaran itu. Ya, proyeknya, Kak. Ya, rancangan pembelajaran itu harus satu kesatuan dengan RTL dan bukti karya ya kakak-kakak. Siap, Jadi Kak. yang masih bermasalah dengan di rancangannya sekiranya mohon diperbaiki ya kakak-kakak, karena kemarin juga masih banyak yang saya lihat di situ rancangannya apa tetapi RTL-nya apa. Jadi menindaklanjuti terkait hasil dari rancangan tersebut mohon kakak-kakak koreksi kembali, dan jika memang tidak sesuai dengan RTL-nya ya silakan diperbaiki ya kakak-kakak. Karena nantinya ini terkait rancangan RTL dan bukti karyanya nanti akan di-upload di YouTube dan di-upload juga di PMM-nya sebagai bukti karya. Nah, di dalam bukti karya nanti juga harus ada validasi, yang mana itu yang bertugas memvalidasinya itu adalah kami. Jadi jikalau memang itu sesuai maka akan checklistnya mudah, tetapi jika itu tidak sesuai maka otomatis kakak-kakak harus memperbaikinya. Jadi mohon diingat kembali ya, Kak Bambang ya. Izin, Ya, Kak, siap Kak. terkait rancangan produk proyek kemarin, Kak. Di situ kan saya juga ada untuk publikasi kalau nggak salah, Kak, kemarin. Nah, untuk publikasinya kan nanti bisa video itu di YouTube atau di TikTok atau di mana gitu, Kak. Nah, dan yang untuk publikasi ini satunya lagi rencananya gini, Kak. Walaupun saya ngambil intrakurikuler, untuk alat peraganya nanti siapa tahu ada pameran atau panen hasil karya siswa di P5 itu, Kak. Rencananya alatnya ini nanti mau saya pamerkan gitu, Kak. Walaupun tidak masuk ke P5, Kak. Nanti kan habis bikin alatnya, nanti alatnya disimpan pada saat pengadaan pesta seni atau apa yang terkait P5 nanti mau saya pamerkan gitu, Kak, bersama anak-anak, Kak. Oke. Itu ya ide yang bagus terkait dari rancangan proyeknya ya Kak Bambang. Jadi walaupun itu tidak termasuk dengan kurikuler atau P5-nya, Kak Bambangnya ingin menampilkan hasil karya siswa tersebut di gelar karya P5 yang akan diadakan di sekolah Kak Bambangnya ya. Ya, kalau gitu gimana, Kak? Nggak masalah berarti, Kak, ya? Kalau itu tidak masalah, Kak. Karena kan di luar dari apa tuh nama kurikuler, Kak. Iya. Tapi kan itu tidak masalah. Siap, Kak. Karena tentunya sekarang ini masih banyak yang bingung antara intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Jadi modul ajar yang intra itu berbeda dengan modul ajar kokurikuler ya. Kalau kokurikulernya itu lebih banyak ke sifat pengembangan proyeknya apa, maunya bagaimana. Tetapi jika dalam modul ajarnya intrakurikuler itu lebihlah spesifik pembelajaran kita, lebih banyak ke sintak-sintaknya ya kakak-kakak.
Ya. Nah, mohon maaf juga kepada kakak-kakak yang lainnya. Jadi setelah saya koreksi kemarin, ternyata masih ada beberapa orang kakak-kakak yang modulnya itu saya rasa masih belum terlalu efektif dikarenakan isinya itu masih sangat luas, belum secara mendetail. Jadi walaupun isinya banyak, tetapi spesifiknya itu belum secara mendekati, begitu ya. Di modul apa rancangan proyeknya Kak itu Kak? Itu di modulnya. Modul yang pada saat aksi nyata kemarin ya? Iya, Oh iya, saat siap. aksi nyata nanti. Kemarin, Kemarin aksi kan? nyata kemarin. Iya. Jadi saya juga masih bingung untuk nilainya itu bagaimana. Tetapi harapan saya ke depannya ya terkait dengan modul ajarnya ya kakak-kakak lebih spesifik mengenai mapel atau pelajaran yang akan dibahas atau akan dipelajari kepada peserta didiknya. Jadi itu tadi ya masih ada beberapa orang kakak-kakak yang modulnya itu masih cangkupannya luas. Begitu ya kakak-kakak semuanya. Iya, Baik, siap. silakan kakak-kakak lainnya yang mau memaparkan. Terima kasih kepada Kak Bambangnya terkait Oke, dari stop sampai Kak. pemaparan RTL-nya. Ya Kak Ridwannya. Ya, Ya, iya, stop. saya ucapkan juga selamat kepada Kak Ridwannya karena istrinya baru sudah melahirkan. Iya. Ya, Tengah dulu. semoga anaknya Siap Kak. Iya. bisa menjadi anak yang berbakti dan menjadi anak yang bisa dibanggakan Soleh ya. oleh kedua orang tuanya. Amin. Selamat Kak Ridwan. Amin. Selamat Amin. Amin. Ya, terima kasih Kak Pasir. Kak Ridwan. Terima kasih Kak Pasir, kakak. Semoga menjadi anak soleh Kak Ridwan. Orang tuanya. Sudah mau Siap, siap. meninggal. Amin. Terima kasih Kak. Amin. Semoga anaknya Tapi sehat. kalau baca jangan stop udah nih, nanti gay. Tidak masuk lagi daftar gaji. Oh, offside. Stop. Jangan lagi. Stop lah. Masih kakak. Masih. Ganjil bang. Hah? Ganjil bang. Nggak jadi. Ya itulah pesan nah. Pesan untuk Kak Ridwan udah 3 stop karena tidak masuk lagi daftar gaji. Ditunggu Kak Repi dan Kak Astrinya. Siapa tahu berjodoh. Siap. Siap. Amin, ya Ini rabbal doakan. alamin. Ini doakannya. Amin. Ya, siapa tahu Kak Amin. Astri dan Kak Repinya berjodoh. Ya Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Pokok boleh sah baca kentar, sah. Jangan ingat gila. Aman. Boleh sah aku baca kentar, aman. Ridwan daging. Api kak. Kebau. Nah, kerbau. Kambing. Ya, silakan kakak-kakak lainnya yang mau menampilkan RTL-nya. Karena waktu kita 2JP ini lumayan lama ya kakak-kakak semuanya. Apakah Ridwannya yang mau menampilkan RTL-nya, Kak? Ayo Kak Ridwan, gas Kak Ridwan. Siap kak. Yuk kak Ridwan. Main sana, mohon izin sebentar untuk menampilkan Siap Kak Ridwan. RTL-nya kemarin kak. Semangat kawanku. Yang mana? Kak Iqbal, Dipersilakan, Kak. izin ke toilet lo Kak Iqbal. Siap, silakan. Dulu. Masalah. Nah, pegang ke tangan. Halo. Mana? Aku lo tabira. Yang mana maksudnya? Apa? Masukkan ke presentasi. Oh, benar ya. Ku tunggu sama janjimu, cuma saja diriku. Nenek udah baca sebab tak boleh mudah-mudah. Masuk dulu. Kalau masuk.
Di sini aku selalu menunggu. Izin lu, aduh. Sama ini aku. Izin kayak tuh. Mohon tahan sebentar ya Kak. Ini lagi proses nih, lagi restore nih. Ya, terima kasih kepada Kak Ridwan. Ya. Ini. Lagi macet nih Kak. Apa pula nih? Nah, ya. Jalan tikus Kak Ridwan kalau macet. Udah bisa dilihat Kak tampilannya? Sudah Kak. Lanjut. Oke, ini hanya menampilkan saja Kak ya, apa dibacain atau masih boleh dijelaskan dibaca. gitu Kak. Oh, oke. Ya boleh dibaca. Ya, mohon kakak izin menyampaikan RTL atau kegiatan Kombel di SD 7 tempat saya mengajar. Kemarin saya mempromosikan program mempromosikan tentang SEM, Sport Education Model, di dalam permainan bola basket, di dalam Kombel, komunitas belajar di S7 yang saya sampaikan kemarin Kak. Nah, tujuan dari program yang sampaikan Kombel kemarin itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berbasis proyek serta terlibat secara maksimal dalam kegiatan sport education model.
Yang selanjutnya itu capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Capaian diharap peserta didik dapat memaksimalkan perannya masing-masing. Jadi di dalam permainan ini nanti anak peserta didik maksimalkan perannya masing-masing nanti Kak dalam permainan bola basket. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajarnya. Terlibat gurunya, saya melibatkan guru PJOK, guru bahasa Indonesia dan guru seni dalam program SEM bermain bola basket ini. Pernyataan tentang kapasitas itu sumber daya yang dapat diberdayakan di sekolah, rekan guru, peserta didik, aset yang ada di sekolah seperti bola, pun, speaker dan mendukung kegiatan saat perlombaan dalam kegiatan SEM permain bola basket. Nah, tantangannya itu seperti dalam situasi cuaca, tantangan saat permain SEM, tentang keadaan sekolah, tantangannya seperti itu Kakak. Program edukasi ini diharapkan menjadi langkah awal supaya meningkatkan semangat berlomba seperti perlombaan dalam kelas meeting di sekolah antar kelas. Inilah yang daftar hadir di Kombel kemarin kakak-kakak dan Kak Fasil, melibatkan semua guru dan siswa, dan link presentasinya ada di sini juga waktu presentasi di Kombel yang saya sampaikan ke kakak. Mungkin ada di sini kakak-kakak yang lain dan Kak Fasil bisa memberikan saran dan dari pembelajar promosi yang saya sampaikan di Kombel di sekolah saya kemarin. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Ridwannya. Baik, dari kakak-kakak lain dipersilakan untuk memberikan masukan terkait dari rencana tindak lanjut Kak Ridwannya. Ya, Kak Repi. Kak Repi, Kak Bambang dipersilakan. Siapa duluan nih Kak? Kak Bambang dipersilakan. Oke, siap. Izin Kak Ridwan. Siap Kak Bambang, bolehkan. Ini tuh pelaksanaannya sudah dilakukan apa belum Kak? Pelaksananya kemarin baru promosi Kak. Baru promosi. Berarti yang untuk Ya, anak-anaknya dalam penerapan SEM-nya belum kan? Ya belum, biasanya kan sebelumnya itu kegiatan seperti kelas meeting gitu Kak. Tapi kelas meeting kan masih terlibat dari guru-guru juga. Ini rencana mau perannya nanti peserta didik semua Kak rencananya. Ya, berarti yang untuk pembagian perannya ini apa Kak Ridwan yang menunjuk, apa siswa yang memilih Kak? Apa gimana ini Kak untuk pelaksanaannya? Untuk pelaksanaannya alhamdulillah saya sudah memilih, tinggal hanya pelaksanaannya nanti. Itu anak-anak Pak, saya memberikan arahan, menjelaskan ke anak-anak untuk memperankan dalam permainan SEM ini. Jadi anak-anak ini memilih berperan masing-masing. Ada wasit. Wasit itu saya tulis papan tulis 3 orang. Jadi wasit 1, 2, 3 dijelaskan bagian-bagiannya. Jadi anak-anak memilih Pak di situ. Jadi anak-anak yang memilih untuk berperan. Yang untuk gitu, keterlibatan mapel lainnya, coba lihat dulu Kak. Mapel apa saja? Ya, keterlibatan untuk mapel lain seperti bahasa guru Indonesia dan guru seni Kak. Kira-kira tantangannya gimana nih Kak Ridwan untuk pelaksanaannya nanti Kak? Karena kita lihat ini kan kelas 4 ini Kak. Ya, apakah bisa anak-anaknya Kak? Untuk tantangan ini
anak-anak untuk kelas 4 saya melihat di modul karena ini udah kurikulum merdeka, di situ anak-anak sudah mempelajari tentang permainan bola basket seperti passing, seperti dribble, teknik-tekniknya sudah mempelajari, Kak. Jadi di situ dia bisa memperankan juga dalam permainannya itu. Siap, Kak Iqbal. Lanjut Kak Ridwan. Terima kasih, Kak. Ini rencananya Bambang. kapan pelaksanaannya nih bakalnya, Kak? Rencana pelaksananya ini karena udah kemarin yang memilih berperannya anak-anak sedik, insya Allah hari ini atau besok, Kak. Karena di sini cuacanya kurang mendukung, kadang hujan. Ini jadi pelaksananya kan di luar di lapangan, jadi cuacanya harus memilih tepat waktu, Pak. Hari ini atau besok, insya Allah. Oke, siap. Terima kasih, Kak Ridwan. Ya, terima kasih Kak Bambang untuk pertanyaan dan pemeliharaannya. Berarti lebih ke SEM berarti kan, bukan keterampilan gerakan? Ya, lebih ke SEM, Kak. Karena ini memperankan permainan bola basket, Kak. Perannya. Mungkin ada kakak-kakak yang lain untuk menambah atau memberi saran dari promosi yang saya terkait dari promosi yang sampaikan. Oke, kakak-kakak lainnya dipersilakan untuk memberikan masukan terkait dari RTL-nya punya Kak Ridwan. Di sini kita melakukan diskusi bebas ya kakak-kakak semuanya. Ayo kakak-kakak yang lain gimana nih? Kak Oki, silakan Kak, sarannya Kak. Tuh Kak Repi resign tuh. Kak Repi tuh resign tuh. Silakan Kak Repi. Mohon Kak Repinya izin Kak. Izin kemana? Ke Thailand. Izin ke toilet katanya. Sekarang ke Thailand. Mungkin cukup Kak Iqbal mungkin. Oke ya kakak-kakak semuanya, terkait dari pemahaman ini, kakak-kakak masih ada yang mau memberikan masukan? Mungkin yang untuk program Kak Ridwan ini lebih ke SEM Kak. Karena kan kemarin kan ada 3 pilihan itu di modul 2.3, 2.4, 2.5 kemarin. Yang untuk pilihan programnya. Kan pendidikan gerak, pendidikan kebugaran dengan SEM Kak. Ini lebih masuk ke SEM-nya. Oke, siap. Oke. Terima kasih kepada Kak Ridwannya. Ya Kak. Ya oke. Di sini masih ada kakak yang lain. Iya, oke. siap. Kepada kakak-kakak lainnya, jadi di sini ada 3 pertanyaan tematik. Yang pertama, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Kemudian, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di Komnas dan mendapatkan masukan serta berbalik? Nomor 3-nya, apakah enggak tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video? Nah, silakan kakak-kakak mengisi di
kolom chatnya ya Kolom kakak-kakak. chat. 3 pertanyaan sudah. Sudah Kak Iqbal. Ya, dipersilakan. Oh, mohon izin Kak untuk ini mengisinya langsung di chat atau langsung di link, ada linknya Kak? Di Kolom kolom chat saja. Oh, kalau cek. Oke, terima kasih Kak. Ya sama-sama Kak Ridwan. Satu, alhamdulillah. Ya, terima kasih Kak Ridwan. Oke, berarti terkait dari pertanyaan tadi, alhamdulillah ketiga pertanyaan tersebut sudah dilakukan semua ya kakak-kakak semuanya. Ya Kak, sudah. Kita masuk ke berikutnya. Nah, di sini bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJOK. Topik pembahasannya alur aktivitas bukti karya PKG, mengunggah bukti karya juga. Nah, perjalanan dalam kegiatan kita selama PKG ini ya kakak-kakak semuanya, dari minggu pertama sampai dengan minggu kelima itu pembukaan dan materi orientasi, kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya. Di minggu ke-6-nya kita melakukan tatap muka dan zona refleksi. Nah, kemudian minggu ke-12-nya sampai minggu ke-12-nya ya turun ke minggu 7 sampai dengan 10 pembelajaran asinkron dan tatap maya. Di minggu 11-nya kakak-kakak mengunggah dokumentasi bukti karya dan minggu ke-12-nya penutup. Nah, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK,
Peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Kemudian bukti karya adalah produk orisinil, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Ya, kakak-kakak. Jadi ini adalah prasyarat kelulusan kakak-kakak semuanya. Dari serangkaian aktivitas yang telah kita belajar melalui asinkron dan sinkron ya kakak-kakak semuanya. Dan ini wajib untuk kakak-kakak buat. Nah, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Kemudian, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang ketiga poinnya, video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik, kakak-kakak wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait video tersebut. Jadi seperti yang sudah Kak Bambang sampaikan di awal tadi, ditampilkan di share screen-nya, bahwa itu adalah surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Jadi kakak-kakak harus wajib mengisi surat tersebut dan menandatanganinya secara sepihak dari kakak dan sepihaknya dari kepala sekolah. Iya. Ya, silakan kakak-kakak download di LMS-nya itu ada. Iya. Kemudian karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Di sini mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Jadi di video terakhirnya silakan kakak-kakak isi sumber-sumber yang ada di dalam video tersebut. Misalkan contohnya pemain atau sutradaranya. Yang pasti sutradaranya adalah guru masing-masing kan. Iya. Bikin di videonya di belakangnya sutradaranya nama kakak sendiri. Kemudian aktornya. Ya, aktornya adalah murid kelas berapa. Oke. Ya, nama-namanya siapa. Kemudian editornya siapa. Kalau yang mengeditnya itu adalah kakak-kakak sendiri, berarti editornya silakan tulis nama kakak sendiri. Penanggung jawabnya itu ya otomatis adalah kepala sekolah kan, tempat kakak-kakak instansi kakak masing-masing itu. Berarti Itu kalau untuk kita mengisi apa tuh nama musik, otomatis harus disertakan juga ya kak, sumbernya dari mana gitu kak? iya kak. Saya tampilkan yang punya saya ya kak. Siap. Bentar ya kakak lagi mencari.
Berarti untuk yang kata-katanya bebas ya Kak ya? Mau kita tulis misalnya intensi aja gitu. Ya terserah kakak-kakak semuanya. Ya siap Kak. Yang untuk teks per videonya boleh diisi juga nggak Kak? Misalnya ini tahapnya ini, yang Boleh, Kak. ini. Oke siap. Logo nggak perlu. Boleh Boleh, boleh. Sebebas mungkin kakak untuk berkreasi. ya Kalau untuk durasinya bebas Kak. durasinya Mau bebas. berapa videonya nggak masalah kan? Apa harus ada minimalnya misal 30 menit gabungannya, yang editnya apa gimana? Bebas kakak semua. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Penjelasan apa itu aktivitas berolahraga. Ya, sama-sama. Oke, itulah penjelasan video dari kami tentang pola gaya hidup sehat di sekolah. Sekian dari kami, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah, di situ kan saya tampilkan juga logonya kakak-kakak. Bersama teman jalan penuh madu, belajar rajin kita maju terus. Impian besar dalam genggaman kita. Ini untuk yang dua turbo ali, kita bersatu maju melangkah tinggi. Semoga jaya luar biasa, kami terus melangkah dengan gegap gempita. Semoga jaya luar biasa, satu langkah kita bersama. Semoga jaya luar biasa, kami terus melangkah dengan gegap gempita. Saya ulangi ya Video kakak. dari kami tentang pola gaya hidup sehat di sekolah. Sekian dari kami, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman jalan penuh madu, belajar rajin kita maju terus. Impian besar dalam genggaman kita. Hiasan ambil di dua turbo ali, kita bersatu maju melangkah tinggi. Semoga jaya luar biasa, kami terus melangkah dengan gegap gempita. Semoga jaya luar biasa, Oke, siap. satu langkah kita bersama. Lagunya ini Semoga ciptaan saya jaya sendiri, luar hanya saya biasa, masukkan sendiri kami di terus video. melangkah dengan gegap gempita. Berarti Glenn tadi kayak nama yang lagu dari PKG dari Glenn. Yang PKG Babalnya itu Glenn. Kalau yang lagu Semada Jaya itu ya saya sendiri. Ya. Kalau ingin membuat lagu seperti itu bisa kakak-kakak sendiri dengan cara menggunakan aplikasi aplikasi apa yang kemarin saya lupa. Itu bisa sendiri ya kakak-kakak semuanya. Iya. Nanti kalau saya ingat saya akan share kembali itu untuk cara pembuatan lagunya. Nah, kita kembali ke ya terkait untuk mencantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda itu ya seperti tadi ya kakak-kakak. Iya Kak. Jadi menyatakan bahwa itu adalah hasil karya dari kakak-kakak sendiri. Sebenarnya seru sudah masuk ke sini kakak-kakak semuanya. Iya, sangat seru. Tinggal kita bekerja bagaimana memodifikasinya. Nah, ini alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Jadi alurnya itu ya
kakak-kakak diwajibkan untuk mengunggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nah, itu ada bukti karyanya ya kakak-kakak. Iya. Bukti karya sebelah kirinya. Kemudian refleksi bukti karya. Di dalam kolom bukti karyanya itu ada refleksi bukti karya. Ini mengikuti sesi virtual bersama fasilitator ya tentunya bersama saya ya kakak. Kemudian berbagi bukti karya. Nah, di situ ada berbagi bukti karya. Salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Iya. Nah, bagaimana cara menautkan di PMM? Terlebih dahulu video yang kakak-kakak buat itu harus dimasukkan ke link YouTube-nya. Iya. Dari link YouTube-nya barulah dimasukkan ke PMM-nya. Nah, dari hasil PMM-nya maka akan ada keluar kembali link bukti karya. Link bukti karya tersebutlah yang harus kakak-kakak upload di dalam LMS ini. Ya. Begitu ya kakak-kakak semuanya. Iya, Kak Iqbal. Ada pertanyaan terkait dari untuk pengunggahan bukti karya ini kakak-kakak. Ya, Kak Hirmawan ya. Kalau misalnya kita uploadnya di Drive apa tuh di Google Drive itu bisa ada Kak? Kalau Google Drive itu saya sarankan lebih ke YouTube. Ya, kalau untuk PMM itu lebih ke YouTube Kak. Iya. Karena YouTube itu kan bisa dilihat oleh orang. Kalau Google Drive itu tidak semua orang bisa melihat, hanya bisa melihat ketika di PMM ya yang punya linknya. Tetapi kalau YouTube itu bisa dilihat secara umum, secara orang luas. Begitu Kak Hirmawarnya. Publish ya. Iya. Jadi sangat disarankan sebelum kakak-kakak memasukkan ke PMM-nya, kakak-kakak terlebih dahulu menguploadnya lewat YouTube. Lebih mudah masuk ke YouTube daripada ke Google Drive, begitu kakak-kakak semuanya. Nah, nanti hasil dari link YouTube-nya baru dimasukkan ke PMM. Dari PMM-nya akan mengeluarkan bukti karya. Bukti karya itu linknya baru dimasukkan ke LMS. Berarti untuk yang bukti karyanya termasuk praktik pembelajaran Kak Iqbal kan? Iya. Oke, itu siap. sudah paket. Karena kan ada pilihan di situ Kak Iqbal. Ada praktik pembelajaran, apalagi RPP modul, satunya apalagi berbagi apa Pak? Berarti ambil yang praktik pembelajaran berarti kan? Iya. Oke, siap Kak Iqbal. Kak Repinya dipersilakan. Ya, terima kasih Kak Repi, kepencet. Oke, kakak-kakak lainnya yang masih belum paham terkait untuk bukti karyanya, kita bahas secara luas. Ayo kakak-kakak semuanya, jangan sampai nanti menjadi terkendala, bingung ketika mau mengupload tugas tersebut. Ya Kak Hermawan. Kak, izin yang kan di situ tadi ada apa? Yang kayak kita apa tuh lembar pernyataan tuh kan? Iya. Itu kan termasuk diupload juga kan? Nah di upload yang di sini kan ada apa tuh pengambilan gambar anak, foto atau video dan penafian. Iya, nanti tanda tangan itu. Ya itu kan ada nama kita instansi kita tahun pendidikan PKG PJOK itu tahun kita sekarang gitu. Ya 2024. Ya, sekarang. Nah kalau yang jenis bukti karya yang dipilih nih maksudnya apa itu yang jadi di PMM kan masuk ke mana kan praktek pembelajaran. Jenis bukti karya yang dipilih ya kan? Ya, kalau punya aku isi praktek pembelajaran karena di situ kan banyak pilihan di bukti karya tuh. Karena kan ada kemudian praktik yang ini juga apa tuh? Praktek pembelajaran, RPP atau modul, ya otomatis pasti masuk ke praktek pembelajaran. Kalau belajar kan nggak mungkin.
Teknis apa lagi? Tanggal pengambil gambarnya berarti pas yang sesuai video yang kita ambil tuh ya, lah. sesuai record. Thank you. Oke, terima kasih kepada Kak Bambangnya sudah membantu menjawab dari pertanyaan Kak Himawannya. Ya seperti itu ya, Kak Himawan. Pengunggahannya itu kakak-kakak lampirkan dulu atau upload dulu tugas tersebut, yaitu bukti surat tersebut. Nah, nanti masukkan saja di kolom chatnya itu bukti videonya. Ya. Yang komen kan? Baik, kakak-kakak ada pertanyaan? Ya, ke Kak Ridwan kami persilakan. Tinggal sedikit lagi kita kakak-kakak dalam kegiatan ini. Ya, Kak Elinya, dipersilakan. Gimana ya? Tanyain aja Kak Eli. Biar lebih jelas nanti. Urutannya apa saja urutannya itu? Itu ada di situ ya, di PMM. LMS. Ini di LMS ini yang ditampilin dari Kak Wasil. Untuk penguploadan ke bukti karyanya kan ada 2, Kak. Yang pertama kan surat izin peserta didik dari yang kita pas record. Habis itu sama bukti karya. Nanti untuk bukti karyanya, video pembelajarannya diupload ke YouTube dulu. Iya. Habis itu linknya dipindahin ke PMM. Iya. Link PMM-nya yang dikumpul ke LMS. Iya. Oke, begini saja. Saya tampilkan screen-nya ya kakak-kakak. Iya, iya, iya. Biar ada gambarannya Kak Iqbal. Iya, iya, iya. Takutnya bingung nanti. Iya, iya. Betul sekali itu. Ya. Ini kan masuk ke akun PMM masing-masing ya, kakak-kakak semuanya. Ya. Nah, di sini ada bukti karya. Kita turun ke bawah. Ada bukti karya. Bukti karya. Oke. Iya. Di bukti karyanya, ini kan ada pilihan. Pilihan Kategori mau karyanya. yang mana? Iya. Kita pilih saja di sini karya saya. Ininya nanti dulu dipilih, tapi tambah karya Anda. Nah, barulah pilihnya di sini. Mau masuk ke mana? Apakah itu masuk ke praktik pembelajaran? Apakah itu kategorinya berupa praktik baik? Jadi bisa masuk ke praktik pembelajaran. Oke. Ya. Import dari YouTube. Import saja dari YouTube. Makanya ketika tadi saya katakan, saya menyuruh kakak-kakak untuk menguploadnya di YouTube. Mengupload di YouTube. Setelah diupload di YouTube, linknya masukkan dari sini. Nah, tinggal klik nanti. Iya. Filenya. Nah ini. Nah ini dia. Saya ulangi ya, kakak. Nama karya, praktik pembelajaran, video import dari YouTube-nya ya kakak-kakak. Nah, iya. Kalau misalkan video tersebut sudah masuk YouTube, nanti ada pilihannya nanti Kak Eli. Iya. Kalau udah diupload ke YouTube. Terakhir kali ini ribet bener loh. Dah sebenarnya bodek deh ribet dah Bu. Tahu Ika Binter Kak Bambang ini nih yang Lalu bau gelugel nih nambah ketinggal ribet bener rasaku. Kak Bambang. Jadi kalau bukti karya itu berupa praktek pembelajaran, itu berarti video kita ngajar itu.
Ya, yang bikin kemarin Bu, yang produk kemarin Bu. Nanti kan digabungin atau diedit dulu, nanti impor ke YouTube, habis itu baru Kalau yang gue pas masuk kan? upload ke PMM. Yang gue pas. Berapa menit itu? Berapa menit? Kata Kak Iqbal tadi bebas durasinya. Durasinya. Ya, bebas Kakak-kakak. Ya, bebas durasinya. Mau diisi musik, mau diisi logo, mau diisi tulisan. Berarti nanti disetarakan di praktik pembelajaran semua berarti Kak Iqbal untuk PMM-nya kan? Iya, begitu. Iya, siap Kak Iqbal. Kalau mau dimasukkan ke praktik baik, silakan. Bebas berarti nggak ada Tapi patokan berarti. Tapi lebih iya, mengarah kalau ke praktik, ya. dimasukkan ke praktik baik, nanti takutnya kakak-kakak nanti ada panggilan terkait penguatan BNSPP-nya ya, kakak-kakak semuanya. Tapi Karena kalau kemarin waktu itu saya memasukkan di baik, tiba-tiba ada panggilan dari BGP-nya untuk menjadi penguatan narasumber BSNBP-nya. Ya kakak-kakak takutnya seperti itu. Jadi lebih baik kakak-kakak masukkan ke praktik pembelajaran saja ya. Iya. iya. Kalau yang kombel itu lebih bagusnya di praktik baik kan? Yang Iya, di kombel kemarin. benar. Oke, siap Kak Iqbal. Untuk Kak Bambang jadilah ke praktek baik. Praktik baik isi modul aja isi baik semuanya. Kan Kak Bambang jadi, mungkin kami tidak usah. Ya kalau dimasukkan ke praktik baik itu ya itu akan masuk ke pusat, jadi masuk ke kementerian. Nah, ketika di sana mereka akan memilah video yang terbaik ya yang kakak-kakak bikin. Karena kebetulan ternyata kejadian sama seperti saya kemarin. Saya masukkan video tersebut di praktik baik, tiba-tiba saya terpanggil untuk menjadi penguatan narasumber BSNPP-nya. Ternyata setelah ditelaah dan dicari informasi, saya memasukkan video tersebut di praktek baiknya dan lulus uji seleksi dari kementeriannya, begitu ya kakak-kakak semuanya. Iya. Nanti kan ada tim penelaahannya itu Kak Iqbal kan? Iya, memang benar. Validasinya kan? Iya. Kalau lolos validasi kan baru terpanggil kan? Pokok kami Benar. dukung Kak Bambang. Pokok Ibu Kakak JP dukung Kak Bambang. Lalu. Aku pokok nukung Ridwan nah pokok. Kawan. Ya, Kak Hermawannya, dipersilakan Kak. Setuju. Kawanku tuh Kak Ridwan. Gaskan Kak Bambang. Hermawannya, dipersilakan. Maaf Kak, tadi apa tuh kepencet sinyal satu gangguan. Tidak maaf bagimu. Berarti kita lanjut ya ke slide berikutnya ya kakak-kakak. Nah, kemudian kakak-kakak dapat memulai dengan mengakses bagian menu pedalaman pada LMS diseminasi PKG PJOK 2024. Jadi yang pertama, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Kemudian pastikan kakak-kakak telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Ya. Sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Nanti ada di situ ya kakak-kakak. Mengunggah draft bukti karya. Ini seharusnya di yang kemarin ya kakak. Nah, seperti yang saya katakan, ini adalah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ini bersama dengan produk bukti karyanya. Jadi lembar pernyataan bisa diunduh di LMS atau pada tautan berikut. Nah, ini dia yang sudah ditampilkan oleh dari Pak Bambangnya terkait dari lembar pernyataan bukti karya. Ya, ini wajib ya kakak-kakak harus dibuat ya.
Nah, Bambang bahas seperti yang apakah itu masuk ke praktik baik, apakah itu praktik pembelajaran, apakah itu modul di sini ya. Itu kalau ya pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat si guru lain dalam konteks program. Atau hasil refleksi keterampilan mengajar JOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Ini kalau mau dipraktik baik, hanya itu tadi pasti akan ada tim validasi dari pusatnya terkait dari video tersebut. Nanti kalaupun hasil video yang kakak-kakak kirim itu validasi, berarti kemungkinan bisa jadi masuk ke penguatan narasumber BNSPP ya, kemungkinan. Karena kejadiannya sama seperti saya seperti itu. Nah, kalaupun kakak-kakak mau pembelajaran, ya inilah adalah proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas ataupun di luar kelas ya. Jadi dapat membuat ya ini dalam bentuk video aksi nyata yang seperti kakak-kakak buat sekarang. Ini caranya buka draft bukti karya, pilih mau dimasukkan praktek baik, apakah praktek pembelajaran. Nah, bukti karyanya judulnya apa, deskripsinya apa. Nah, jangan lupa kakak-kakak menambahkan hashtag PKG PJOK belajar, guru belajar ya, murid. Oke, jadi siap. poin nomor 3-nya itu Ada hashtagnya berarti kali Bang. iya, harus ada hashtagnya. Makanya tadi bentuk karyanya itu videonya ini harus diunggah ke YouTube. Nah, harus diunggah ke YouTube. Barulah nanti diunggah ke PMM-nya. Iya. Nah, untuk jenjangnya itu bebas kakak-kakak mau memilih apa. Kalaupun tidak terkait jenjang ya tidak masalah. Ya. Tapi kalaupun mau diisi terkait jenjangnya ya silakan, mau kelas 1 sampai dengan kelas 6 ataupun SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 ataupun SMA dari kelas 10 sampai 12 terserah dari kakak-kakak semuanya ya. Nah, kemudian diisi juga mata pelajaran atau modul proyeknya apa. Pembelajaran PJOK kelas berapa begitu. Ya kakak-kakak semuanya. Nah, pilih temanya bukti karya, kemudian pilih sarana dan prasarananya. Nah, kemudian konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah, setelah kakak-kakak mengirimkan link tersebut ke dalam PMM-nya, kakak-kakak mengkonfirmasi pengumpulan bukti karyanya. Jadi apakah Anda yakin hendak mengumpulkan bukti karya ini? Klik kumpulkan. Nah, tentunya kami sebagai fasilitator akan melakukan proses validasi dan menyatakan bukti yang karya kakak-kakak kirim itu memang sesuai dengan apa yang ada di prosedur yang telah kita bahas ya, begitu kakak-kakak. Namun harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai kami sebagai fasilitator mengevaluasi atau memvalidasi dari hasil yang telah kakak-kakak kirim. Berarti harus ada konfirmasi dulu dengan Kak Pasil berarti ya. Nanti apabila udah diunggah ke YouTube, apa enggak nanti link YouTube-nya kami kirimkan dulu ke Kak Pasil sebelum kami upload ke PMM. Apa gimana Kak Pasil? Intinya kakak-kakak semua masukkan terlebih dahulu ke LMS-nya ya. Masukkan ke PMM-nya. Dari link YouTube masukkan ke PMM, barulah dari PMM masukkan ke link LMS-nya. Nanti baru di situ baru bisa dilakukan validasinya. Kalau secara validasinya secara link YouTube-nya itu tidak akan masuk ke dalam LMS-nya. Jadi kita masukkan terlebih dahulu ke LMS-nya. Setelah masuk ke LMS-nya baru kita validasi begitu. Apakah itu masuk atau kan tidak? Karena di situ akan ada umpan balik juga dari para fasilitatornya. Begitu ya kakak-kakak semuanya.
Karena rencananya gini Kak, sebelum dimasukkan ke PMM, apalagi diupload ke LMS, maksudnya kan minta saran dari Kak Fasil dulu, Ya. bagaimana gitu? Sebelum Intinya melangkahnya jauh Kak. pokoknya terlebih dahulu masukkan ke LMS-nya kakak-kakak. Nanti kalau ada revisi gimana itu Kak? Apa Nah, diupload ulang apa gimana itu skemanya Kak? ada revisi ataupun tidak, intinya terlebih dahulu kita masukkan ke LMS-nya. Jadi biar di LMS-nya itu bisa terbaca begitu kakak. Seandainya ada revisi berarti otomatis upload ulang di PMM apa gimana Kak Iqbal? Begitu. Iya, memang begitu. Oke. Upload ulang. Siap Kak Iqbal. Nah, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nah, itu yang mau saya tanyakan tadi Kak. Kan ada baca Kak. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Maksudnya apa kami kasih dulu sama Kak Fasil sebelum kami upload ke PMM biar nggak 2 kali mengerjakan apa gimana Kak Fasil? Sebaiknya kita buka forum di selanjutnya ya kakak-kakak terkait dari video ini. Oh, lah Kak di sini Kak. Nah, untuk bukti karyanya ini status perlu perbaikan. Ada keterangannya berarti? Iya, tentunya ada. Nah, kalau itu perbaikan di LMS berarti ya Kak ya? Iya, ini di LMS-nya kakak-kakak Fasil semua. kan? Iya. Khusus Fasil apa kami bisa juga lihat nanti kalau apabila ada perbaikan? Ini tentunya akan ada. Saya lupa juga seperti apa. Kalau kemarin kami pembahasannya jika ada perbaikan itu langsung dari Fasilnya sendiri yang akan memberikan infonya di LMS-nya. Oh iya, ada Kak. BK1 unggah. Kayaknya masuk juga di LMS kami Kak. Kalau ada perbaikan. Oke, siap Kak. Wah. Iya Kak Hermawan atau Kak Suratmannya. Persilakan. Baik, terima kasih Kak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bukannya untuk masalah pembelajaran. Izin Kak Iqbal, ini ada penyelesaian karena ada studi kasus di SMP, jadi saya selesaikan terlebih dahulu. Siap, lanjut. Oke, jadi saya izin Kak Iqbal untuk out dulu sementara. Siap, silakan Kak Surabaya. Kak Hermawannya dipersilakan. Ini yang dari tadi Kak. Lanjut Kak Himrawan. Lanjut Kak. Enggak, tadi yang kalau ini tadi yang ku angkat tangan yang pencet yang tadi lah Kak. Oke, siap. Nah, di sini kakak-kakak jika nanti lulus validasi, maka akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Nah, jadi intinya kakak-kakak terlebih dahulu, oke, saya baru ingat ya. Oke, saya baru ingat. Jadi link YouTube-nya itu kakak-kakak masukkan terlebih dahulu ke link YouTube-nya, link LMS-nya. Nanti setelah divalidasi dari hasil video yang kakak-kakak kirim, barulah video itu dimasukkan ke PMM-nya. Oke. Berarti skemanya isi YouTube dulu Kak ya untuk di LMS-nya. Nanti kalau udah divalidasi baru lari ke PMM. Iya, benar. Oke, ya. Siap. Oke, baru ingat saya kakak-kakak semuanya. Oke, jadi mengingatkan kembali bahwa videonya masukkan terlebih dahulu ke link YouTube-nya, masukkan ke LMS-nya. Kalau sudah saya validasi, berarti video tersebut sudah siap untuk dimasukkan atau diunggah ke PMM-nya. Begitu ya kakak-kakak.
Siap Kak Iqbal. Kak Iqbal, boleh dah Ya. ada masuk ke PMM Kak Iqbal. Ini hukumnya wajib. sudah wajib Kak JP-nya karena ini merupakan bukti karya masing-masing dari kakak-kakak pengimbasan dari kegiatan kita selama hampir 3 bulan ini ya kakak-kakak. Iya. Ayo, Kak Bambang tolong sekali ini terakhir aku minta tolong nian nih. Aman Bu JP. Kalau barang ada segar Bu. Yang penting video lah deh dulu kelak Bu. Kalau nak sama-sama ya kelak kita. Kena di SD repi apa cuma naik jadi baik. Nah, kalaupun mau sama-sama boleh kakak-kakak semuanya. Saya rasa lebih baik bersama-sama. Ya. Lebih baik sama lah. Tadi SD mana itu kan kayak kita kemarin kan? Ya. Ya, saya setuju dengan pendapatnya Kak Bambang Kak Ismawannya. Lebih baik bersama-sama. Ya. Biar kawan-kawannya terkendala kan jadi kan bisa. Iya, nanti kita benar pakai sekali. infokus bayi nanti kan enggak? Tiko Iya. yang itu jadikan ini ya langsung lain apa tuh lihat gitu kan. Yang penting jangan kayak kemarin. Takut kayak kemarin bukan gak apa konsumsi boleh bahaya. Nah, kalau ini konsumsinya saya rasa bisa keka ya kakak. Nah, kalau bisa jangan macam kemarin. Konsumsi bahaya. Nah, kita ini nyumbang kulit lah. Nah, cari aman. Sumbangan boleh kakak semuanya. Ini kan kerja kita bersama, bukan untuk apa tuh. Tidak masalah dah. Jangan Bu Eli, jangan. Terlalu nyaman enggak lah. Cukup sekali Bu, cukup sekali jangan. Dah ikhlas kami, tidak apa-apa. Jangan nolak. Nah, kalau saran saya ini lebih baik sumbangan saja ya kakak. Iya, benar. Iya. Ngambil aman Bu. Karena dari kita untuk kita ini. Benar. Jadi apabila bukti karya sudah terbit, maka kakak-kakak dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Begitu ya kakak-kakak semuanya. Siap Kak Bang. Nah, cara membagikan bukti karyanya, yang pertama buka menu bukti karya, kemudian pilih karya saya. Nah, lalu buka kategori karya yang ingin kakak-kakak bagikan, apakah itu berbentuk modul ajar atau bahan ajar atau praktik baik atau praktik pembelajaran. Jadi ataupun RPP, terserah kakak-kakak mau milihnya di mana. Nah, kemudian setelah dipilih, ya itu akan terkirim dengan sendirinya. Nah, hasilnya nanti barulah bisa dibagikan karyanya, begitu ya kakak-kakak. Nah, setelah dimasukkan ke PMM, masukkan kembali salin link ini untuk ditautkan di LMS-nya. Jadi ada double. Ini yang sudah divalidasi. Iya. Sudah validasi. Jadi mungkin agak ribet ya kakak-kakak semuanya, tetapi saya rasa semua ini akan bisa berlalu dengan sebaik mungkin. Ya, intinya satu sama lain saling memberikan penguatan ya terkait dari tugas ini ya kakak-kakak. Tentunya tugas ini adalah tugas terakhir dari kegiatan 3Q kita ya kakak-kakak semuanya. Iya, siap Kak Bang. Barulah nih berbagi bukti karyanya. Di situ kan ada BK1, BK2 dan BK3. Ya. Nah, BK3-nya baru berbagi bukti karya. Jadi selanjutnya silakan kakak-kakak bagikan bukti karya yang telah diunggah di PMM pada forum ini agar bisa dapat saling berbagi. Nah, kliknya ditulis jawabannya. Jadi langkah pertama tadi kakak-kakak mengupload di link YouTube. Setelah dimasukkan di link YouTube, setelah masuk di YouTube, ambil link YouTube tersebut, masukkan ke LMS-nya. Nah, tunggu validasi dari saya. Kemudian jika sudah divalidasi, barulah kakak-kakak bisa menautkan di PMM-nya. Nah, setelah diunggah di PMM-nya, barulah kembali kakak-kakak menautkannya link tersebut, bukti karyanya di LMS-nya kembali. Jadi alurnya mungkin agak panjang ya. Tapi saya rasa kakak-kakak semuanya bisa ya. Itu. Yang untuk poin ini Kak, yang BK3 berbagi bukti karya ini, apakah semua yang mengikuti PKG ini bisa melihat? Bagaimana Kak?
Apa cuma khusus kelas kita ya? Ini hanya khusus di kelas kita saja. Ya, oke Kak. Saya kira Ini semuanya hanya Kak, se-Indonesia Kak. Mantap. kalau yang seluruh itu yang berada di PMM-nya kakak-kakak. Kalau di LMS ini itu hanya kelas kita saja. Tetapi kalau di PMM-nya itu ya itu secara luas itu yang bisa melihatnya ya kakak-kakak. Iya. Saya kira bisa loncat kelas ini Kak Iqbal. Bisa ketemu sama kelas lain. Apa sama level misalnya gitu. Itu tidak bisa ya. Ya kakak-kakak, karena kita sudah dibagi kelasnya. Kalau mau melihat seperti itu ya palingan share secara umum link. Iya. Misalkan nih bukti karyanya mau ditampilkan di sekolah kakak-kakak ya, kirim saja bukti karya tersebut linknya di sekolah kakak-kakak, biar kakak-kakak rekan-rekan sejawat kakak-kakak bisa memberikan masukan terkait dari video pembelajaran yang telah kakak-kakak buat ya. Siap Kak Iqbal. Nah, tanya jawab seputar bukti karyanya. Jadi langkah upload dengan tautan tadi sudah saya jelaskan. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube, bukan akun Google Drive ya. Iya. Nah, pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Jadi dipublikasikan secara publis umum. Iya. Nah, kemudian klik bagikan share pada bagian bawah video. Nah, lalu saling klik atau copy untuk menyalin tautan video milik Anda. Nah, contohnya seperti ini tidak bisa dibuka karena apa? Disetel hanya untuk pribadi. Makanya tidak bisa dibuka. Ada yang video durasinya juga kan? Harus disetel di YouTube-nya. Nah, itu tadi. Untuk melihat publiknya itu ada di poin nomor 3. Di publik lalu klik publish. Karena kalau YouTube baru biasanya kan nggak bisa upload di atas 15 menit. Iya. Nah, ini kenapa video tidak tersedia? Karena terkena copyright musik. Iya. Hak cipta musik. Jadi kalau maupun mengisi di YouTube-nya, dilihat kembali apakah itu kena copyright atau tidak ya. Kalau dia kena copyright ya otomatis hasilnya akan seperti ini, video tidak tersedia ya kakak-kakak semuanya. Begitu Kak. Iya. Ah, ini tadi. Kunjungi pilih copyright. Apakah terkena pelanggaran hak cipta atau tidak? Nah, di situ. Jika ya, Anda bisa mengubah latar musik video Anda. Jadi, silakan diganti musiknya. Backsound yang lain. Musik PKG kita itu Pak, Kak? Aman. Itu ada masalah. Itu ada masalah. Karena yang bikinnya itu adalah satu teman saya juga, jadi tidak masalah kakak-kakak. Baik, terkait dari semua pembahasan di modul ini, apakah kakak-kakak masih ada yang belum memahami tugas yang akan kakak-kakak lakukan untuk tahap berikutnya? Banyak belum paham lah. Oke, saya rasa kita tanya ke bersama-sama. Kak Bambang. Ya, sepertinya kita harus melakukan pertemuan ya bersama-sama ya kakak-kakak. Nanti terserah kakak-kakak maunya hari apa, kita kumpul bersama-sama, kita bahas tentang bukti karyanya. Kapan kira-kira? Di mana? Nanti kita bahas di belakang layar. Iya, kumpul mas sudah. Oke, saya cukupkan dulu sampai di sini ya kakak-kakak terkait dari gimmick kita pada hari ini. Jadi intinya tugas selanjutnya itu adalah mengunggah bukti karya yang telah kakak-kakak bikin di sesi-sesi sebelumnya. Dan mohon diingat rancangan proyeknya
dengan RTL-nya, dengan aksi nyatanya itu, dengan bukti karyanya pun harus terkait satu sama lain ya kakak-kakak. Jadi tidak ada yang terpisahkan atau tidak keluar dari jalurnya ya kakak-kakak. Begitu ya kakak-kakak. Nah, karena waktunya sudah melewati dari 2 JP, dari saya cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas di dalam Gimit kita pada hari ini mendapatkan berkah untuk kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin menghentikan recordnya ya kakak-kakak. Iya. Jangan kau